Ingatkah kau dengan kaum Samud? Ingatkah kau dengan kaum Ad? Mereka Allah hancurkan karena saking durhakanya mereka terhadap Rasul-Rasul Allah. Hanya engkau dan Zaid yang akan selamat sekarang. Semua orang Taif akan dibinasakan oleh Allah hari ini juga, wahai kekasih Allah. Peringatan Maulid ini, mari kita simak sebuah kisah yang luar biasa. Saya pun tidak kuat meneteskan air mata ketika Nabi dengan sahabat yang mendampingi seorang namanya adalah Zaid bin Harisah. Nabi pergi ke Taif. Mau apa? Nabi pergi ke Taif mau menjadikan Taif markas dakwah karena suasananya yang sejuk, suasananya yang nyaman. Nabi pergi ke Taif. Ternyata apa yang terjadi? Di Taif masyarakat sudah menyiapkan berkarung-karung batu. Orang kafir Quraisy datang ke Taif dan mereka membuat berita hoax, berita palsu. Padahal belum ada WhatsApp, tapi berita sudah tersebar. Akan datang seorang penyihir ditemani temannya, namanya Zaid bin Harisah. Cirinya ini. Jangan pandang mukanya, jangan dengar suaranya, kalian akan tersihir. Begitu datang, mereka tidak akan mati kalau dibunuh dengan pedang. Mereka akan mati kalau dilempari dengan batu atau dirajam. Mereka sudah siap, Pak. Orang-orang Taif, pemuda-pemuda Taif itu mengumpulkan karung dengan isi batu-batu. Begitu Nabi datang ke sana, langsung batu mengenai kepala Nabi. Batu itu runcing. Kepala Nabi langsung bocor. Sampai Nabi terduduk dengan keadaan yang luar biasa. Sampai dalam satu riwayat dijelaskan, terompah Nabi lengket dengan darah Nabi yang mengucur. Anda bisa bayangin kalau darah yang sedikit sampai ke terompah itu nggak mungkin. Berarti darah Nabi ngucur begitu banyak. Umar nggak ada, Ali nggak ikut, Utsman nggak ada, Abu Bakar nggak ada. Kalau ada Umar tuh kemana-mana bawa pedang. Ketika ada yang coba ganggu Nabi, pedangnya langsung terhunus ke atas. Semua musuh berantakan lari. Ini Umar nggak ada, Pak. Yang Nabi ajak waktu itu pagi-pagi itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid juga nggak tahu. Zaid, ya Rasulullah, ikut. Dan akhirnya diajaklah. Itulah hari yang paling membahagiakan Zaid. Karena kata Zaid dalam hati ketika melihat Nabi berdarah, lemparan batu, inilah saatnya saya menjadi seorang syuhada. Maaf kalau kita hidup pada masa itu dan Anda menjadi Zaid bin Harisah, saya kira akan melakukan hal yang sama seperti Zaid bin Harisah. Langsung Zaid menghadap orang-orang yang melempari batu, lalu ditutupinya badan Nabi dengan badan Zaid. Apa yang terjadi? 5 batu menghantam muka Zaid, 7 batu menghantam badan Zaid sampai keluar darah bercucuran, penuh dengan darah mukanya. Akan tetapi Zaid tidak menangis dan tidak mengadu, bahkan dia tersenyum seolah-olah melihat bidadari yang siap menyambutnya untuk memasuki surga. Allahu Akbar. Bahkan Nabi dipeluk oleh Zaid, punggungnya bertubi-tubi dilempari batu sampai Zaid hampir saja tidak bisa berjalan. Dengan sekuat tenaga dia menggusur Nabi yang kesakitan. Sampai pintarnya dan cerdasnya Zaid, ada taman yang indah, rumah yang besar. Zaid berpikir ini bukan rumah orang miskin, pasti punya tokoh Taif yang dihormati. Langsung dibawanya ke kebun tersebut. Ternyata benar, orang-orang Taif tidak ada satupun yang melempari taman itu karena yang punyanya adalah tokoh Taif yang dihormati di sana. Datanglah Jibril. Begitu Jibril ada di depan Nabi, ini langsung Allah utus Jibril karena ini masa-masa yang sangat krusial. Hampir saja Nabi wafat pada masa itu, saking gencarnya. Kalau
Zaid bin Harisah. Bisa jadi Nabi wafat waktu itu karena tidak ada yang mencoba menghalangi batu-batu yang besar. Sampai Jibril langsung datang dengan membawa 2 malaikat berbadan yang besar. Sampai Nabi bertanya, Jibril, siapakah 2 malaikat di belakangmu itu? Mereka adalah malaikat yang bertugas untuk mengangkat gunung Uhud. Sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar, wahai Muhammad. Ingatkah kau dengan kaum Samud? Ingatkah kau dengan kaum Ad? Mereka Allah hancurkan karena saking durhakanya mereka terhadap Rasul-Rasul Allah. Ini akan terjadi, wahai Muhammad. Sebentar lagi orang-orang Taif yang memegang batu akan mati di detik ini juga. Gunung Uhud akan diangkat 2 malaikat ini, ditimpakan kepada mereka. Aku Jibril yang akan melindungimu dan Zaid. Hanya engkau dan Zaid yang akan selamat sekarang. Semua orang Taif akan dibinasakan oleh Allah. Hari ini juga, wahai kekasih Allah. Angkatlah tanganmu, wahai Muhammad. Berdoalah kepada Allah. Timpakan azab kepada orang-orang yang durhaka ini. Nabi pun mengangkat tangannya. Sampai Zaid bin Harisah pun menangis, pun. Menangis kenapa? Karena doa yang dibacakan Nabi adalah doa layaknya dibacakan seorang malaikat. Sambil menangis dan meneteskan air mata, Nabi berdoa, ya Allah, maafkan mereka, ampuni mereka ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Mereka melempariku karena mereka tidak tahu aku ini Rasul. Mereka melempariku karena mereka dihasut dan terkena fitnah. Jangan binasakan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Lahirkan dari mereka para penghafal Quran yang akan meneruskan dakwahku ya Allah. Ini dakwah yang luar biasa, doa yang luar biasa. Lihat sejarah, siapa yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara? Siapa yang menyebarkan Islam sampai ke Indonesia? Para penghafal Quran keturunan Taif. Kalau waktu itu semua orang Taif dibinasakan, para penghafal Quran itu tidak ada satupun yang hidup. Orang-orang Taif mati, maka para penghafal Quran tidak lahir di situ. Maka Indonesia tidak mengenal Islam. Inilah dahsyatnya sebuah sejarah. Saya doakan di sini akan lahir para penghafal Quran yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Amin. Sampai akhir hayatnya akan dicatat sebagai seorang hafiz, di mana dia akan menunjuk ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya akan naik ke atas, diangkat oleh 2 malaikat berbaju putih. Lalu diangkatlah dan mereka dikasih mahkota. Ibu itu bertanya, kenapa aku dimuliakan? Kenapa semua manusia melihatku? Kenapa aku diangkat seperti ini? Malaikat itu menjawab, kau punya anak seorang penghafal Quran, Bu. Kau punya anak seorang yang cinta dengan Al-Quran, Bu. Maka ibu sebelum masuk surga diangkat terlebih dahulu agar seluruh manusia tahu tentang ibu. Saya doakan ibu-ibu semuanya punya anak-anak jadi penghafal Quran. Mungkin tidak sekarang, puluhan tahun yang akan datang akan lahir para pendakwah luar biasa dari sini. Dan Cecep mungkin gak ada, karena Cecep lagi di Garut.